Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Putri Rasyidah yang akan mempresentasikan sedikit materi tentang melahirkan dan donor ASI. Untuk materi pertama ada melahirkan. Dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dengan dua istilah, yaitu yang pertama ada partus normal atau biasa, dan yang kedua ada partus abnormal. Partus normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun tanpa memakai alat atau pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu atau bayi dan berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Sedangkan partus abnormal adalah bayi lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti ekstraksi atau vakum. Proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa, sekaligus menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya pada Quran Surat Abasa ayat 20 yang memiliki arti, kemudian Dia memudahkan jalannya. Dalam ayat tersebut memiliki artian, meskipun manusia yang membantu melahirkan, tetap saja peran Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Sebab siapa yang membalik posisi sang bayi yang awalnya kaki di bawah dan kepala di atas, tetapi di bulan-bulan akhir menjelang kelahirannya, posisi sang bayi bisa berbalik. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang memberi ilham kepada sang bayi agar bisa keluar dengan mudah. Rasa sakit ketika melahirkan ini tercermin pada Quran Surat Maryam ayat 23-26 yang memiliki arti, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara kepada seorang manusia pun pada hari ini." Begitu juga dalam tafsir Departemen Agama yang menjelaskan ayat tersebut, ketika Maria merasa sakit karena akan melahirkan anaknya, maka beliau terpaksa bersandar pada pangkal pohon kurma untuk memudahkan kelahiran. Beliau mengharapkan seandainya beliau ini mati saja sebelum ini karena merasa beratnya penderitaan akibat melahirkan seorang anak tanpa ayah, yang berakibat timbulnya tuduhan dan cemoohan dari kaumnya yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dalam Quran Surat Luqman ayat 14 disebutkan sebab-sebab anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu, yaitu karena ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung itu pun ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai pada bulan-bulan pertama, kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat, dan ibu semakin lemah sampai ia melahirkan. Kemudian baru pulih kekuatannya setelah habis masa nifasnya. Nifas di sini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan usai melahirkan. Masa nifas ini akan dilalui oleh perempuan muslim dalam kurun waktu kurang lebih 40 hari. Selanjutnya, menurut Ibnu Katsir, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar berbakti dan bertaubat kepada kedua ibu bapaknya, karena ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah ditambah kelemahan si janin. Kemudian setelah lahir, memeliharanya dengan menyusuinya selama 2 tahun. Maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Materi selanjutnya ada donor ASI atau air susu ibu adalah makanan yang paling sesuai untuk bayi karena mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan,
anti alergi, serta anti-inflamasi. Pentingnya memberikan ASI secara eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai anak berusia 24 bulan. Donor ASI merupakan sebuah alternatif untuk para ibu yang belum bisa memberikan ASINya untuk bayi, tetapi itu bukan solusi permanen atau jangka panjang. Namun karena mengutamakan kondisi yang bersifat darurat, misalnya bayinya sakit, terus dirawat di UGD, ASI ibunya drop karena stres, ibu meninggal, dan ibu dirawat di rumah sakit. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Donor ASI merupakan suatu kebutuhan. Mereka sepakat terdapat hubungan mahram karena roda'ah, sehingga perlu diketahui identitas pendonor ASI, baik dari sisi kesehatan dan akhlak yang akan mempengaruhi kesehatan dan mendasari akhlak atau kepribadian anak itu sendiri. Prinsip dasar dalam penetapan hukum donor ASI adalah bahwa donor ASI termasuk wilayah muamalah duniawiyah, yang hukum dasarnya adalah mubah. Perbincangan tentang hubungan mahram atau larangan menikah karena roda'ah berdasarkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 23 dan hadis-hadis tentang roda'ah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu roda'ah. Jadi roda'ah adalah sampainya atau masuknya air susu manusia seorang perempuan selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak atau bayi yang belum berusia 2 tahun atau 24 bulan. Secara etimologis atau bahasa, roda'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Susu binatang sendiri di sini dimaksudkan adalah seperti susu formula dari susu sapi yang memang dikonsumsi dan dikhususkan untuk bayi dan anak-anak. Dalam permasalahan tentang donor ASI ini, secara umum ada 2 kelompok pendapat tentang mahram karena roda'ah. Yang pertama, hubungan mahram karena roda'ah mensyaratkan adanya masesoh, yaitu menghisap langsung pada ibu menyusui. Pada hadis riwayat jamaah, maka Rasulullah bersabda, susuilah ia selama 5 kali, maka ia menjadi mahram karena susunya. Pendapat kedua, yaitu wacana donor ASI yang dipraktikkan selama ini melalui bank ASI atau pemberian ASI secara tidak langsung, tidak berakibat mahram karena roda'ah. Selanjutnya, di sini saya memberikan salah satu pandangan seorang ulama tentang donor ASI, yaitu Yusuf Haradawi, adalah pihak yang memperbolehkan donor ASI. Ia mengatakan bahwa tidak ada proses penyusuan melalui donor ASI, sehingga tidak akan menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan, kecuali menyusui secara langsung terhadap sang ibu. Pada kalimat bahwa tidak ada proses penyusuan, di sini dapat dimengerti bahwa memang dalam donor ASI tidak ada interaksi secara langsung seorang pendonor ASI dengan si bayi. Nah, karena itu dapat dipahami bahwa alasan tersebut dapat mendukung adanya donor ASI, dikarenakan juga beberapa hal. Yang pertama, tidak terdapat alasan yang melarang diadakannya donor ASI selama hal itu ditunjukkan untuk kemaslahatan manusia. Untuk yang kedua, mendahulukan kemaslahatan umum lebih didahulukan. Dalam arti hal ini adalah adanya masalah dalam donor ASI bagi masyarakat umum karena sifat kehati-hatian dalam pengambilan hukum menjadi hukum agama sebagai himpunan kehati-hatian yang jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat berpijaknya agama Islam. Donor dalam bentuk pemberian ASI tanpa ada unsur al-um dalam bentuk pengasuhan dan pendidikan secara bersamaan dengan pemberian ASI
maka sebenarnya tidak ada hubungan roda'ah yang mengakibatkan tidak adanya hubungan mahram. Nah, karena banyak sekali para ulama yang berpendapat berbeda, maka hukum donor ASI ini perlu dikaji kembali. Saat ini donor ASI sudah menjadi kebutuhan dalam rangka memenuhi hak pertama dan utama dari sang anak. Menurut Komisi Fatma MUI, mendirikan bank ASI hukumnya boleh dengan syarat yang pertama dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dan pemilik ASI, sehingga ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, termasuk pembiayaan. Yang kedua, ibu donor harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil. Yang ketiga, serta bank yang dimaksudkan mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syariat Islam. Berikut saya tampilkan referensi yang saya gunakan untuk mempresentasikan materi tentang melahirkan dan donor ASI.